Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini teman-teman? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Baik teman-teman, hari ini pelajaran kita tentang PAI, yaitu tentang ayo membayar zakat. Namun sebelum kita ke pelajaran hari ini, marilah bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, Ustazah akan menjelaskan tentang makna zakat. Menurut bahasa, zakat bermakna membersihkan. Sedangkan menurut istilah, zakat berarti mengeluarkan sebagian dari harta tertentu yang telah mencapai nisab. Mengeluarkan zakat hukumnya adalah wajib bagi umat Islam yang mampu. Kewajiban umat Islam bukan hanya mengeluarkan zakat fitrah di bulan Ramadan atau menjelang Idul Fitri, tetapi juga mengeluarkan zakat mal atau zakat harta jika telah mencapai batas jumlah tertentu dalam 1 tahun atau yang dikenal dengan nisab. Jadi zakat mal ini dikeluarkan kalau batasnya sudah sampai ya. Jadi ada batas jumlah tertentu dan ada batas waktu juga, waktunya 1 tahun. Nah, kalau jumlahnya sudah sampai, jumlah hartanya sudah sampai batas dan waktunya sudah 1 tahun, maka wajib mengeluarkan zakat mal. Kalau zakat fitrah ini wajib dikeluarkan di bulan Ramadan ya, menjelang Idul Fitri. Zakat merupakan rukun Islam yang keempat. Sebagai salah satu rukun Islam, zakat ditunaikan untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya atau yang kita sebut dengan asnaf. Bagian yang bertugas menerima zakat disebut badan amil zakat. Sekarang Ustazah akan menjelaskan tentang macam-macam zakat. Dari pengertian sebelumnya kita sudah dapat simpulkan bahwa zakat itu ada 2 macam. Yang pertama zakat fitrah, yang kedua zakat harta atau zakat mal. Ustazah akan menjelaskan yang pertama dulu. Yang pertama itu zakat fitrah. Zakat fitrah adalah mengeluarkan beras atau bahan makanan pokok lainnya sebesar 2,5 kg atau 3,5 liter setiap orang. Waktunya mulai tanggal 1 Ramadan sampai menjelang sholat Idul Fitri. Adapun orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah, yang pertama adalah dia beragama Islam, laki-laki dan perempuan, sejak usia bayi sampai lanjut usia. Nah, jadi untuk yang wajib mengeluarkan zakat fitrah ini umurnya dari dia masih bayi ya, masih bernafas, pokoknya selama orang itu masih punya nafas, selama orang itu masih hidup, baik itu bayi, anak-anak maupun lanjut usia, maka wajib hukumnya mengeluarkan zakat fitrah. Beda dengan zakat mal ya. Kalau zakat mal tadi hanya untuk orang yang baligh atau sudah berakal. Nah, di sini bayi juga wajib mengeluarkan zakat fitrah. Memiliki penghasilan yang cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Zakat fitrah untuk anak-anak menjadi tanggungan orang tua mereka. Orang itu masih hidup sampai akhir Ramadan. Nah, jadi kalau misalnya ada kasus orang sudah meninggal ketika misalnya di hari ke-27 Ramadan, maka orang itu tidak wajib ya mengeluarkan. Tapi ketika dia masih hidup di akhir Ramadan, misalnya dia meninggalnya tanggal 1 Idul Fitri, maka masih wajib mengeluarkan zakat fitrah. Oke. Berikutnya adalah zakat mal atau zakat harta. Zakat mal disebut juga zakat harta, yaitu mengeluarkan sebagian harta kekayaan yang dimilikinya apabila telah mencapai nisab. Terdiri atas emas, perak, uang simpanan, hasil tambang, harta perniagaan, hasil pertanian, barang temuan, binatang ternak, dan sebagainya. Nah, ini adalah barang-barang atau jenis harta yang wajib dizakati atau dikenakan zakat mal ya.
apabila telah mencapai nisab. Kalau belum mencapai nisab, maka tidak wajib hukumnya. Syarat wajib zakat mal. Yang pertama adalah pemilik harta adalah orang Islam. Kemudian pemilik harta telah baligh dan berakal. Beda ya sama zakat fitrah tadi. Kalau zakat fitrah dari bayi artinya belum baligh sudah dikenai kewajiban membayar zakat fitrah. Kalau zakat mal hanya untuk orang yang sudah baligh atau sudah dewasa dan berakal. Artinya tidak gila. Nah, kalau zakat fitrah selagi dia masih punya nafas, walaupun mungkin dia di sini tidak berakal, maka wajib hukumnya mengeluarkan zakat fitrah. Kalau zakat mal hanya untuk yang berakal. Harta tersebut termasuk dari jenis-jenis harta yang wajib dizakati, yaitu tadi emas, perak, hasil tambang, hasil pertanian, dan seterusnya. Harta tersebut telah mencapai 1 tahun. Nah, nisabnya ya, nisabnya telah sampai 1 tahun dan jumlahnya telah sampai. Harta tersebut milik sendiri, bukan milik orang lain ya. Kemudian jenis harta yang dizakati, ada perhiasan, emas, dan perak yang disimpan. Uang simpanan yang telah mencapai 1 tahun. Kalau kita simpan uang, waktunya sudah sampai 1 tahun, jumlahnya juga sudah mencapai nisab, misalnya 100 juta. 100 juta itu sudah mencapai nisab ya. Nanti kita hitung bagaimana cara menghitung nisab. Misalnya 100 juta. 100 juta itu sudah mencapai nisab. Maka wajib dikeluarkan zakatnya 2,5%. Harta atau uang yang diperoleh dari usaha berdagang atau bekerja. Nah, namanya zakat harta ya. Hasil pertanian, misalnya padi dan palawija. Nah, ini wajib dikeluarkan zakat. Ya, yang punya lahan pertanian banyak, lahan pertanian berhektar-hektar, kemudian hasil pertaniannya juga banyak. Ketika sudah mencapai nisabnya, batasnya, maka wajib mengeluarkannya 2,5%. Binatang ternak, misalnya kambing, sapi, dan kerbau. Nah, kalau kambing ini nisabnya 40 ekor. Kalau sudah dalam 1 tahun sudah 40 ekor, dalam kurun waktu 1 tahun, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Oke? Sapi, kerbau. Nah, kalau sapi ini beda lagi ya jumlahnya ya, kerbau juga begitu. Barang temuan, misalnya perhiasan, uang logam yang terbuat dari emas atau guci yang tinggi nilainya. Ini juga wajib dizakati jika sudah mencapai nisab. Sekali lagi kuncinya jika sudah. Oke, teman-teman. Alhamdulillah teman-teman sudah mengetahui apa itu pengertian zakat mal, kemudian syarat wajib zakat mal, serta jenis harta apa saja yang wajib dikeluarkan zakatnya. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang nisab. Nah, dari tadi kita sudah berbicara tentang nisab ya. Apa sih nisab itu? Nah, sebelumnya Ustazah ingin mengingatkan kembali bahwa zakat mal disebut juga zakat harta, yaitu mengeluarkan sebagian harta kekayaan yang dimilikinya apabila telah mencapai nisab. Nisab ini batas ya. Nah, ini pengertian nisab. Lama waktu suatu harta menjadi milik seseorang dalam jumlah tertentu. Jadi, ada jumlah tertentu, ada batas tertentu yang mana harta itu wajib atau harus dikeluarkan. Jika belum mencapai jumlah itu dan belum mencapai waktu itu, waktunya itu 1 tahun, maka belum wajib mengeluarkan hartanya. Tapi jika sudah sampai jumlahnya dan lama waktunya sudah cukup ya, sudah sampai juga, maka wajib mengeluarkan zakat. Nah, di sini kita akan bahas nisab harta dalam zakat mal itu setara dengan 85 gram emas. Ustazah ulangi ya, nisab harta dalam zakat mal atau batas ya, batas harta dalam zakat mal itu setara dengan 85 gram emas. Sekarang coba kita hitung ya. Kita menggunakan harga emas terkini. Jadi kita tidak bisa menggunakan harga emas 10 tahun yang lalu. Tidak bisa. Karena setiap tahunnya harga emas itu selalu naik ya. Nah, jadi kita gunakan harga emas terkini. Nah, di sini misalnya harga emas hari ini 1 juta misalnya per gram ya. Ini Ustazah kurang menuliskan harga emas per gramnya 1 juta atau 1 gramnya 1 juta. Berarti nilai nisab hartanya itu adalah 85 gram
Tadi kan setara dengan 85 gram, berarti 85 gram dikali 1 juta. Maka nisab hartanya 85 juta rupiah ya. Jadi sekali lagi nisab hartanya kalau harga emasnya 1 juta berarti 85 juta. Batasnya 85 juta. Jadi ketika seseorang sudah mempunyai harta simpanan ya, baik itu uang maupun emas, sudah mencapai 85 juta jumlahnya, maka wajib sudah dia mengeluarkan zakatnya. Berapa zakat yang harus dikeluarkan? Apakah semuanya? Apakah setengah dari hartanya? Tentu tidak ya. Nah, di sini ada lagi. Zakat yang harus dikeluarkan itu 2,5%. Jadi hanya 2,5% dari harta yang dia miliki. Seumpama dia punya 85 juta, maka 2,5% dari 85 juta adalah berapa? Nah, itulah yang wajib dikeluarkannya, yang wajib dizakatkannya. Oke, sekarang kita coba hitung ya. Si Fulan mempunyai simpanan harta sebanyak 100 juta. Kalau harga emasnya 1 juta ya. Kalau harga emasnya 1 juta, maka 100 juta ini sudah mencapai nisab ya, teman-teman ya. Karena nisabnya tadi 85 juta. Berarti 100, sorry ya. Oh ya, ini betul ya. Betul. 100 juta ya. Saja kira ini 1 miliar, ternyata 100 juta ya. Hartanya 100 juta selama 1 tahun. Sudah mencapai nisab. Berapa zakat yang harus dikeluarkan oleh si Fulan? Ingat, tadi zakat yang dikeluarkan itu besarnya adalah 2,5% dari harta yang dimiliki. 2,5% dari 100 juta adalah berapa? Nah, teman-teman boleh hitung ya. Boleh dihitung pakai kalkulator atau dicoret-coret dulu. Maka hasilnya adalah 2.500.000. Nah, inilah ya teman-teman ya. Inilah jumlah yang wajib dizakati atau jumlah uang yang wajib dia keluarkan untuk dibayarkan zakatnya. Seperti itu ya. Jadi tergantung semakin banyak jumlah uang yang ia miliki, maka semakin besar juga besaran zakat yang dikeluarkan. Seperti itu. Oke, berikutnya adalah Ustazah ingin menjelaskan golongan orang-orang yang berhak menerima zakat. Yang pertama adalah orang fakir, yaitu orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai tenaga dan harta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, ini biasanya contohnya adalah orang-orang yang sudah tua renta, tidak punya anak, tidak punya sanak saudara misalnya, atau mungkin punya anak tapi anaknya jauh, anaknya tidak peduli atau saudaranya sudah tidak peduli. Nah, kemudian dia sudah tidak mempunyai tenaga karena sudah tua misalnya, atau mohon maaf mungkin ada keterbatasan keterbatasan mental atau mohon maaf mungkin cacat ya. Nah, itu digolongkan orang fakir dan ingat di sini kuncinya, tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemudian ada orang miskin. Nah, orang miskin, orang-orang yang tidak cukup penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dia masih punya tenaga, dia bisa bekerja. Nih, orang miskin ya, punya tenaga, bisa bekerja, tapi penghasilannya tidak cukup. Bisa jadi mungkin karena anaknya banyak atau karena kebutuhan hidupnya besar. Nah, ini namanya orang miskin. Kemudian pengurus zakat. Nah, jadi pengurus zakat atau amil itu juga berhak ya menerima zakat. Pengurus zakat itu apa sih? Yaitu orang-orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan zakat. Nah, misalnya orang-orang yang di masjid yang bertugas mengumpulkan zakat, nah mereka juga berhak mendapatkan zakat. Mu'alaf. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang mu'alaf ya, orang yang masuk Islam. Oke. Orang berhutang. Nah, ini orang yang punya banyak hutang. Kemudian dia berhutang itu untuk kepentingan yang bukan maksiat. Misalnya karena sakit keras misalnya. Nah, sehingga dia membuat dia harus berhutang, kemudian nggak sanggup membayarnya. Maka orang ini boleh ya. Orang ini adalah orang yang masuk dalam golongan orang yang menerima zakat. Orang yang berjuang pada jalan Allah, yaitu orang yang berjuang untuk keperluan pertahanan Islam di zaman Nabi Muhammad.
zaman dahulu ya. Kalau sekarang fisabilillah itu mencakup juga, atau orang yang berjuang di jalan Allah itu mencakup juga untuk kepentingan umum, seperti mendirikan masjid, musola, sekolah, madrasah, rumah sakit, dan sebagainya. Kemudian hamba sahaya. Hamba sahaya ini adalah budak ya. Budak yang harus dimerdekakan. Oke teman-teman, insya Allah ini saja yang bisa Ustazah sampaikan untuk pelajaran kita kali ini. Semoga apa yang Ustazah sampaikan bisa bermanfaat dan bisa teman-teman fahami. Sebelum kita akhiri, marilah bersama-sama kita melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.